Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita dari kematian yang sementara dan memberikan kita nikmat Islam serta hidayah dan taufiknya. Salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para hadirin jemaah salat subuh yang kamu muliakan, izinkan kami berdirinya kami di sini ingin menyampaikan suatu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjudul 3 hal yang diridhai Allah dan 3 hal yang dibenci Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan. Fayarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa yakrahu lakum qila wa qal wa kasratas su'al wa idha'atal mal." Sesungguhnya Allah meridhai 3 hal bagi kalian dan membenci 3 hal juga bagi kalian. Dia meridhai untuk menyembahnya, dia juga meridhai untuk menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, serta berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dan tidak berpecah belah. Dia pun membenci 3 hal juga bagi kalian: menceritakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya, banyak bertanya, dan membuang-buang harta. Hadis riwayat Muslim nomor 1715. Kita wajib mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Tauhid merupakan pondasi agama Islam. Tidak akan tegak agama ini kecuali dengan tauhid. Kewajiban kita menjauhi syirik, yaitu hindari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam hal beribadah. Kita juga wajib berpegang teguh pada tali Allah dan tidak boleh berpecah belah. Kemudian 3 hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, menyebarkan berita yang tidak jelas kebenarannya, karena hal tersebut akan menimbulkan fitnah dan permusuhan, sehingga Allah Subhanahu wa taala melarang hal ini dan memerintahkan kita agar melakukan tabayyun, mengecek kebenarannya apabila kita mendengar sebuah berita. Kedua, bertanya tentang sesuatu yang tidak perlu. Perbuatan ini merupakan sebab hancurnya umat terdahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa saja yang aku larang terhadap kalian, maka jauhilah, dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya apa yang membinasakan umat sebelum kalian hanyalah karena mereka banyak bertanya dan menyelisihi nabi-nabi mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, menghambur-hamburkan harta pada sesuatu yang tidak bermanfaat. Harta merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang akan ditanyakan pada hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, sungguh jika engkau menyekutukan Allah, niscaya akan terhapuslah amalanmu dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang merugi. Quran surah Az-Zumar surah yang ke-39 ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin
fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kecerobohan yang akan kamu menyesali perbuatan itu. Quran surah Al-Hujurat surah yang ke-49 ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang telah kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak akan mengambilnya, melainkan dengan memincilkan mata enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 267. Sebelum kami akhiri majelis ini, alangkah baiknya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa 'amalan alladhi yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah yang Maha Besar, Maha Kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrik, para orang tua asuh, donatur, pembina, pengurus yayasan, pengurus ponpes, dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqamah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa serta perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang saleh dan salihah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.